Ayo Fatih, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman kamilan. Amin. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah anak-anak ibu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah kita hadir semua. Berarti anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah. Baiklah anak-anak ibu semua. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Rina. Kita belajar. Coba perhatikan ke depan. Kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Baiklah anak-anak ibu. Pada tema ini kita akan mengadakan percakapan. Sebelumnya ibu mau tanya. Siapa yang masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Risti. Organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Iya, tepuk tangan untuk Risti. Iya, baiklah anak-anak ibu. Ibu bahagia karena anak-anak ibu masih mengingat pelajaran yang telah lalu. Baiklah, kita akan mengadakan percakapan. Coba 3 orang anak-anak ibu maju ke depan. Coba anak-anak ibu maju ke depan. Nah, kita akan mengadakan percakapan. Coba. Ayo mulai. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian Makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan lain. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa, apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya? Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Iya, tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Baiklah anak-anak ibu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan. Siswa dapat membaca teks dan berdiskusi, mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan. Siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungan dan mendeskripsikan keagamaan. 3. Siswa menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. 4. Dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa mampu menyebutkan hal-hal penting dalam media cetak. Ya, anak-anak ibu coba perhatikan. Siapa yang ingin membaca? Coba membaca. Ayo, Wirda. Perbedaan agama, setiap agama memiliki tuntutan cara bersembahyang yang berbeda. Tentunya kita tunjukkan sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok. Iya, sekarang coba Tiza baca selanjutnya yang B. Ayo Tiza. Baca Tiza. Perbedaan budaya. Kultura adalah segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam.
Perbedaan pekerjaan. Semua pekerjaan mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerja mulia. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter. Nah, baiklah. Tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Ya, perhatikan anak-anak ibu. Kita di Indonesia memiliki berbagai macam agama, budaya, dan suku. Sudah. Hari ini kita belajar tentang interaksi manusia. Ya, ini adalah contoh interaksi manusia. Nah, apa itu interaksi? Apa itu interaksi sosial? Siapa bisa jawab? Ayo Ampun, silakan menjawab. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Iya. Apa? Baiklah anak-anak ibu, tadi kawan kalian telah membaca apa itu interaksi sosial. Sekarang siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan Elsa. Apa contohnya interaksi individu dengan individu? Baiklah, siapa Elsa? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Iya, silakan Hilda. Ibu meminta tolong saya untuk menutup gorden tadi malam. Iya, tepuk tangan untuk Hilda. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan. Apa contoh interaksi antara individu dengan kelompok, Bu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Guru menjelaskan materi di depan kelas. Iya, tepuk tangan untuk Alif. Saya, Bu. Apa contoh interaksi kelompok dengan kelompok? Iya, Syaif bertanya. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Setiap blok komplek Geria Mahoni berkumpul untuk gotong royong membersihkan musola. Iya, tepuk tangan untuk Fatihun. Oke. Ayo anak-anak ibu, coba perhatikan ke depan. Itu ada contoh interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Ayo, siapa tahu apa sih gambar yang nomor 1 itu? Saya, Bu. Ayo Wilda. Kerjasama memanen padi. Petani tidak dapat memanen padi sendiri, ia membutuhkan pertolongan orang lain. Iya, tepuk tangan untuk Wilda. Siapa yang tahu apa sih itu gambar yang kedua? Saya, Bu. Iya nih, silakan. Petani membajak sawah. Petani membajak sawah memerlukan tenaga hewan yaitu kerbau. Iya, tepuk tangan untuk Anis. Nah, anak-anak ibu, siapa yang bisa baca teks yang di depan? Iya, silakan Afia. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras di masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti ulangan hari itu, warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Iya, tepuk tangan untuk Afia. Iya, betul ya. Ibu telah menyediakan sebuah iklan, yaitu Tiga. ya anak-anak ibu, coba perhatikan PPT di depan. Itu ada iklan singkong pengganti nasi. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur pada iklan. Ayo, siapa yang ingat? Ada yang ingin bertanya tentang iklan tersebut? Ya, Ampun, silakan. Apa kalimat iklan yang ada pada iklan tersebut? Apa kalimat yang ada pada iklan tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Tiga. Saya, Bu. Ya, Alif, silakan. Makanan singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat harga rakyat masa pejabat. Iya, tepuk tangan untuk Alif. Ada pertanyaan lagi? Iya, Diva, silakan. Pada iklan tersebut, Apa kata Tiga. saya, Bu. Apa kata ini pada iklan tersebut?
Iya, siapa yang bisa jawab apa kata kunci dari kalimat iklan tersebut? Saya, Bu. Iya, hari ini silakan. Singkong, kandungan singkong, pengganti nasi, dan makanan sehat. Iya, tepuk tangan untuk hari ini. Ada pertanyaan lagi? Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Alif silakan. Apa observasi dari gambar tersebut? Apa observasi dari gambar iklan tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Rara. Observasi pada gambar tersebut adalah gambar singkong dengan informasi kandungannya sangat jelas seperti disertai kalimat iklan yang menarik. Iya, tepuk tangan. Berarti anak-anak ibu masih ingat tentang unsur-unsur iklan. Baiklah anak-anak ibu, dari penjelasan kita tadi yang sudah kita diskusikan dan tanya jawab, mari anak-anak ibu mengerjakan LKPD yang telah ibu berikan dalam waktu 10 menit. Ayo kerjasama ya. Ya. Tiga. Ibu, saya ingin bertanya. Baiklah anak-anak ibu, sudah selesai? Sudah. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Kami. Iya, coba kelompok Rizky maju. Ayo silakan. Ayo kawan-kawan didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Pengamatan interaksi di lingkungan sekitar dan menentukan jenis interaksi. 1. Interaksi yang dilakukan. Bercocok tanam. Interaksi lingkungan hidup, mengolah lahan pertanian. Interaksi sosial, gotong royong mengiringi lahan pertanian. Interaksi yang dilakukan, pertambangan. Interaksi lingkungan hidup, menggali dan menggaruk tanah atau pasir. Interaksi sosial, kerjasama manusia dalam proses menambang dan mengolah hasil tambang. Iya, baiklah. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan dari kelompok 5. Apa contoh interaksi yang dilakukan di pesta rakyat? Ayo, silakan dijawab. Menggunakan lapangan sebagai tempat pelaksanaan pesta rakyat. Ya, tepuk tangan. Demikian hasil presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Interaksi yang dilakukan. Bercocok tanam. Interaksi lingkungan hidup, mengolah lahan pertanian. Interaksi sosial, gotong royong mengairi lahan pertanian. Pertambangan, menggali dan mengeruk tanah atau pasir. Kerjasama manusia dalam proses penambang dan mengolah hasil tambang. Pesta rakyat, menggunakan lapangan sebagai tempat pelaksana pesta rakyat. Berkumpulnya masyarakat dalam menyaksikan gelaran pesta rakyat. Sekolah, pemanfaatan lingkungan hidup berupa tumbuhan sebagai sumber belajar yang diamati. Kerjasama murid dalam bekerja dan belajar bersama. Iya, silakan. Ada yang bertanya? Saya, Bu. Iya. Apa contoh interaksi yang dilakukan saat bercocok tanam? Iya, coba dijawab. Interaksi lingkungan hidup yaitu mengolah lahan. Ya, tepuk tangan. Ayo, presentasi dari kelompok 4. Kelompok 3 ya.
dilakukan pesta rakyat. Interaksi lingkungan hidup menggunakan lapangan sebagai tempat pelaksanaan pesta rakyat. Interaksi sosial berkumpulnya masyarakat dalam menyaksikan gelaran pesta rakyat. Interaksi yang dilakukan di sekolah. Interaksi lingkungan hidup pemanfaatan lingkungan hidup berupa tumbuhan sebagai sumber belajar yang diamati. Interaksi sosial kerjasama murid dalam bekerja dan belajar bersama. Iya. Itu presentasi dari kawan kalian. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Di tangan? Ya, silakan Sakit. Contoh interaksi yang dilakukan di sekolah. Iya, coba kawan-kawan dijawab. Pemanfaatan lingkungan hidup berupa tumbuhan sebagai sumber dan belajar yang diamati. Kerjasama murid dalam bekerja dan belajar bersama. Iya, tepuk tangan presentasi dari kawan-kawan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baiklah anak ibu, kan sudah ditulis dan dikerjakan komiknya. Ayo, tempelkan ke mading kita. Ayo kelompok 1 dulu. Baiklah anak ibu, kita akan menempel di mading hasil komik yang sudah anak ibu buat ya. Ayo masing-masing kelompok perwakilannya maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 3. Ayo, tempel. Dah. Baiklah anak ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ibu akan memberi soal. Soalnya, amati lingkungan sekelilingmu. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat ditemukan di sana. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia tersebut? Apa pengaruh dari kegiatan manusia tersebut terhadap lingkungan alam? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Yuda. Interaksi manusia dengan ikan di lautan. Yang dilakukan manusia adalah menangkap ikan di laut. Pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan alam adalah berkurangnya ikan di lautan. Namun jika ditangkap dengan cara-cara yang baik dan ramah lingkungan, maka ikan tersebut akan segera bergenerasi. Ya, 100 untuk Yuda. 3. Baiklah anak-anak ibu, tadi soalnya sudah dijawab oleh kawan kita Wilda. Siapa di antara anak-anak ibu yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Ahmad. interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, dan rawa. Merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Kita kasih aplaus untuk Ahmad. 3. Baiklah anak-anak ibu, tadi sudah kita dengar kesimpulan dari kawan kita. Ibu hanya menambahkan, ingat kita. Baiklah anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ingat, kita hidup di dunia tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan, kita saling memerlukan satu sama lain. Contoh bergotong royong, contoh hidup bertetangga, kita harus memerlukan orang lain. Baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.